Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzamil Khalili, mahasiswa PPG kelas PAI 07 dengan nomor peserta ujian 2021703432 pada hari ini Senin 29 November tahun 2021 akan melaksanakan ujian praktek PAI dengan materi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wah, kurang semangat. Kita ulang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas pembelajaran di pagi hari ini, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Islam Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih buat anak semuanya, silakan kembali. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa bersama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas kami persilahkan. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbala amalan mutaqabbala wa nas'aluka wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban. rizqan halalan thayyiban. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. waj'alni min ibadikas shalihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Oke, anak-anak semuanya, seperti kebiasaan kita, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita senantiasa melaksanakan literasi Qurani. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan literasi Qurani. Silakan buku paketnya dibuka di halaman 6. Ada 2 surat yang harus kita baca di pagi hari ini. Kita awali dengan bacaan A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
biha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idzal syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan literasi Qurani. Semoga kita mendapatkan berkah dan kemanfaatan dari apa yang kita baca. Amin. Amin. Karena semuanya, apakah di pagi hari ini semuanya ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mas Tolino. Kenapa Mas Tolino nggak masuk hari ini? Katanya tadi sakit Pak. Sakit. Oke, kita doakan untuk saudara kita, saudara Vestolino yang hari ini berhalangan sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan, lekas mengambil segala penyakitnya dan bisa segera beraktivitas kembali. Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Ada Pak. Siapa? Bagus Riantono. Bagus Riantono. Adakah informasi untuk Mas Bagus? Izin saya. Izin kemana? Ada acara keluarga Pak. Ada acara keluarga. Kita doakan semoga diberikan kelancaran untuk acara keluarganya. Amin. Oke, anak-anakku semuanya yang hari ini hadir, silakan Anda isi presensi lewat GC Google Classroom. Nanti Anda isi sendiri sebagai bentuk kehadiran kita di siang hari ini. Oke, anak-anakku semuanya kita berlanjut ke materi. Sebelum saya berlanjut kepada materi, hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat bagus tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Saya yakin dan Anda tahu semuanya bahwasanya Islam termasuk agama mayoritas di Indonesia. Dan untuk menjadi sebuah negara atau menjadi sebuah agama yang berkembang dalam satu negara, maka tentu ada perjuangan-perjuangan di dalamnya. Seperti apakah perjuangannya? Nanti akan kita ikuti bersama bagaimana sih perkembangan dakwah sampai strategi perkembangan Islam di Nusantara. Namun sebelum kita masuk kepada materi, adakah yang tahu sebelumnya materi apa yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya? Saya Pak. Oke, Alifah yang pertama. Yaitu tentang pengertian tentang Islam rahmatan lil alamin. Di minggu kemarin kita belajar tentang pengertian Islam yang rahmatan lil alamin. Ada lagi yang bisa memberikan keterangan di pertemuan sebelumnya? Saya Pak. Oke, Mbak Wulan atau Mbak siapa di belakang? Gina ya? Oke, Wulan, silakan Wulan. Tentang sejarah perjuangan Nabi dalam menyebarkan Islam. Sejarah perjuangan Nabi di dalam mendakwahkan Islam. Ada dua periode, ada periode Mekah dan periode Madinah. Ada lagi yang kemarin sempat kita pelajari? Oke, Mbak Gina ya. Silakan Mbak Gina. Siapa? Hania. Oh, Wania, salah. Iya, silakan. Jasa-jasa para sahabat dalam menyebarluaskan Islam. Dan salah satu bentuknya adalah sampai hari ini kita bisa merasakan Islam dari perjuangan para sahabat, perjuangan Nabi, dan nanti akan dilanjutkan dengan perjuangan para wali songo. Seperti apakah materinya? Mari kita ikuti bersama beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti di pagi hari ini. Ada dua poin yang akan kita pelajari di siang hari ini anak-anak semuanya. Anda bisa lihat di layar. Oke, ada yang bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran di pagi hari ini? Mungkin Mas Hisham. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah dengan pendekatan saintifik peserta didik mampu menyimpulkan teori perkembangan Islam di Indonesia dengan baik dan benar. dan saya berharap selesai dari materi kita di pagi hari ini kalian semuanya bisa menyimpulkan perkembangan Islam di Indonesia. Nanti akan kita pelajari ada 3 teori tentang perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, tujuan kita hari ini adalah Mas Nafif mungkin bisa menjelaskan. Dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menganalisa strategi perkembangan Islam di Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Dan nanti kita akan belajar pula strategi dakwah di dalam perkembangan Islam di Nusantara. Ada apa aja? Mari kita ikuti bersama tayangan video berikut ini yang menggambarkan ringkasan dari materi yang akan kita pelajari. Bapak berharap kalian meringkas, mengamati, dan mengikuti dengan penuh tanggung jawab.
Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari Cina dan India. Nasi bumi dari Nusantara menarik minat banyak pedagang. Pala dan sengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kepada pedagang asing. Pada abad ke-1 sampai 7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggah pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Pelabuhan Baru dan Palembang di Sumatera, sedang pelabuhan Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera yaitu di Baru. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk mengungsi yang baik untuk berlayar. Lalu pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni mereka Muslim Arab itu. Selama abad ke-13 Masehi, mulai kerajaan-kerajaan yang bergerak Islam di Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kelang dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, pertumbuhan kerajaan-kerajaan bergerak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Hingga fase Islamisasi Nusantara, sekiannya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Tentunya komunitas Islam di beberapa daerah di pulau Nusantara. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Saluran Islamisasi Nusantara. Saluran perdagangan. Awal Islam masuk Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang bermukim di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid-masjid dan mendatangkan para umroh dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir. Saluran perdagangan. Dari segi ekonomi, para saudara Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudara-saudara itu. Sebelum menikah, mereka disangkan dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, nikmat mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, Natalia atau anak Adipati. Saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari pesantren ini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Saluran kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo sebagian Islam. Selain itu ada berkembang gelar sastra, hikayat, babat dan bacaan, seni bangunan dan seni ukir. Saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam membarangi kerajaan-kerajaan Islam. Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mengamati video pembelajaran di pagi hari ini, tentu banyak hal sekali yang Anda dapatkan. Dan Bapak ingin tahu seperti apa sih kalian menyimpulkan dari video pembelajaran tersebut. Adakah yang berani untuk menyimpulkan dari tayangan video yang kita pelajari di pagi hari ini? Oke, mbaknya. Silakan. Siapa namanya? Saya lupa. Andin. Mbak Andin, silakan Mbak Andin. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video yang sudah ditayangkan diantaranya yang pertama menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Teori perkembangan Islam di Nusantara yang disampaikan oleh Ahmad Mansur Suryana Negara. Selanjutnya yang kedua, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Oke. Yang kedua, strategi dakwah Islam di Nusantara. Oke, yang kedua adalah strategi dakwah Islam di Nusantara. Lanjut, yang ketiga. Boleh gantian dulu, siapa mbaknya, silakan. Peran para saudara Muslim. Peran
para saudagar muslim. Itulah kesimpulan yang ketiga dari video yang kita amati bersama di pagi hari ini. Dari tayangan video yang kita pelajari bersama di pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, Ulan, silakan Ulan. Ada pertanyaan Ulan? izin bertanya Pak. Silakan. Selain dari 3 teori yang telah disampaikan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, apa ada teori lain tentang perkembangan Islam di Indonesia? Oke, ada satu pertanyaan dari saudara Ulan yang menanyakan bahwasanya selain teori perkembangan Islam di Nusantara yang disampaikan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, apakah ada teori-teori lain di dalam perkembangan Islam di Nusantara? Oke, pertanyaan nanti kita simpan dan kita akan cari jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Silakan, Irma Danti. Bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara? Peran Wali Songo di dalam penyebaran di Indonesia. Seperti apakah peran Wali Songo di dalam penyebaran di Indonesia? Nanti akan kita cari jawabannya. Dan yang ketiga, ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Silakan. Fernanda ya? Iya. Silakan. Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dalam perkembangan Islam di Nusantara? Peran organisasi kemasyarakatan di dalam perkembangan Islam di Indonesia. Oke, anak-anak semuanya, 3 pertanyaan sudah kita kumpulkan. Dan selanjutnya, Bapak berharap kalian membentuk kelompok. Dari kelompok yang Bapak bentuk, kalian semuanya akan mencari jawaban dari 3 pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan yang pertama tadi dari saudara Ulan menanyakan bahwasanya selain dari teorinya Ahmad Mansur Suryanegara, apakah ada teori lain yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara? Dan terakhir, peran organisasi kemasyarakatan di Indonesia, apakah punya peran atau hanya sekedar organisasi kemasyarakatan saja? Oleh karena itu, silakan bentuk kelompok. Kelompoknya 2-2, boleh langsung berhadapan dengan temannya masing-masing. Di sini kayaknya ada buku tentang ini nggak sih? Gimana ya? Ini nggak sih? Ada nggak? Coba kayaknya di halaman 100-an. Iya. Oh, ini jawaban nomor 1 nggak sih? Iya. Iya. Nomor 2. Nomor 2. Sejarah perkembangan umat Islam. Ini. Oh. Nomor 1 berarti 184 nggak sih? 184. Aku kemarin tuh nemu di buku paket halaman 45-an kalau nggak salah, tentang perkembangan Islam. Di Google juga ada nggak sih? Ada. Kayak sini deh, yang part ketiga. Aku nyari di dalam ini nggak ketemu ya. Coba dilihat dulu sih. Dari website ini tuh menjelaskan pemaparan kalau ada perkembangan Islam di Nusantara yang lain selain dari teorinya Ahmad Mansur. Tapi kurangnya perkembangan Islam kan dijelasin di sini. Terus ada kemarin aku cek di Google juga ada. Terus habis itu kan ini pertanyaannya Jadi peran Wali Songo itu loh, Sob, mendirikan pusat penyiaran tanggung budi. Oh iya. Mereka juga melakukan sejarah dan arkeolog jauh sebelum Nabi Muhammad SAW jadi terdapat antara pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Semuanya, dari hasil diskusi kalian dengan anggota kelompok, Bapak berharap kalian semuanya sudah menemukan jawaban dari 3 pertanyaan yang telah diajukan oleh teman kalian di awal tadi. Oleh karena itu, Bapak berharap ada yang mewakili dari kelompok kalian semuanya untuk maju mempresentasikan hasil dari jawaban yang Anda temukan berdiskusi dengan kelompok kalian
tadi. Hasil diskusi kalian dengan anggota kelompok. Oleh karena itu, kami persilakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Saya Nazwa Mahira Aurasa Kamaliana dari kelompok 1 akan mewakili presentasi pada poin pertama, yaitu ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan Islam di Nusantara selain pendapat dari Ahmad Mansur Suryanegara. Di antaranya adalah pendapat Hamka yang menjelaskan bahwa sejarawan Tiongkok pada tahun 674 Masehi telah menemukan perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera. Hal ini menunjukkan Islam sudah masuk lebih awal daripada pendapat Ahmad Mansur Suryanegara. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk jawaban yang pertama. Wow, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifah Nur Ainina, nomor absen 1. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 2 untuk memberikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Diantaranya adalah dengan mendirikan pusat penyiaran atau dakwah Islam dan pusat pendidikan di Jawa. Dengan pusat pendidikan ini, Wali Songo mengkader para santrinya yang selanjutnya mereka berdakwah ke daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Kita berikan aplaus untuk jawaban yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Mustika, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai bagaimana peran organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dalam perkembangan Islam di Nusantara, yaitu peran organisasi kemasyarakatan di Indonesia diantaranya dengan pembaharuan dalam bidang pendidikan dan dakwah. Mereka berpendapat agama harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya sekedar tuntunan untuk kebahagiaan akhirat saja. Karena itu agama harus didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Kita berikan aplaus untuk jawaban yang ketiga. Wow, Masya Allah, luar biasa. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi 3 jawaban dari 3 pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian di awal. Jadi Bapak menyimpulkan bahwasanya teori. Jadi itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan teman kalian di awal. Kalau Bapak menyimpulkan bahwasanya teori selain yang disampaikan oleh Ahmad Suryanegara, ada teori dari Buya Hamka yang menjelaskan bahwasanya pada tahun 674 Masehi ada perkampungan Arab di pesisir Sumatera. Terus yang kedua, peran Wali Songo di dalam dakwah di Nusantara adalah mendirikan pusat dakwah sekaligus pendidikan, serta mendidik para santrinya. Nanti setelah dia lulus akan disebarkan di wilayah-wilayah tertentu untuk mendakwakan Islam di Pulau Jawa. Dan yang terakhir, peran organisasi kemasyarakatan di Indonesia bergerak dalam pendidikan modern atau di dalam pendidikan yang bersifat teknologi. Kenapa? Karena agama tidak hanya sekedar mengurus kebahagiaan untuk akhirat ke depan, tapi juga untuk kebahagiaan di dunia kita, yang itu bisa dicapai dengan pendidikan dan didukung dengan teknologi modern. Itu mungkin jawaban dari 3 pertanyaan yang tadi sempat disampaikan oleh teman kalian di awal. Anak-anakku semuanya, untuk penilaian pembelajaran di pagi hari ini dan sebagai pengukur pemahaman kalian dalam pembelajaran, maka Bapak berharap kalian segera menuju kuisis yang sudah Bapak bagi sebagai bentuk penilaian pengetahuan dari materi kita. Silakan dibuka. Ada beberapa pertanyaan yang harus sampean selesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Semuanya sebagai bentuk penilaian pembelajaran di pagi hari ini, silakan Anda mengunjungi kuisis yang Bapak bagikan. Silakan dikerjakan sesuai dengan soal yang ada di dalamnya. Kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bapak berharap kalian mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, karena disitulah nanti hasil dari pemahaman kalian tentang pembelajaran di pagi hari ini.
perdagangan apa ya? Lah iya sing iki gua apa iki mlebu politik. Nah, terus iku sing nomor 5 iki mlebu perdagangan. Iya kan? Bener kan? Oh iya. Ayo. Sing iki lho. Iya. Oh. Anak-anakku semuanya, sebagai bentuk penilaian keterampilan, di sini Bapak punya permainan sekaligus sebagai bentuk pembelajaran kita di siang hari ini tentang perkembangan Islam di Nusantara. Permainan namanya Puzzle Cerdas. Puzzle Cerdas di sini adalah menghubungkan materi kita dengan game. Anda nanti akan menjodohkan potongan-potongan puzzle yang ada di depan dengan jawaban yang sudah Bapak sediakan di papan ini. Adakah dari kalian semuanya untuk mau bermain bersama? Oke, silakan yang mau untuk bisa segera maju ke depan. Langsung lah. Kalau kita lihat antara pertanyaan dan jawaban semuanya benar ya? Iya. Ini menunjukkan bahwasanya kalian secara keterampilan juga bisa memahami materi kita di pagi hari ini. Kita bisa bermain dan juga bisa mengambil pemahaman dari apa yang telah kita pelajari bersama. Anak-anakku semuanya, kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita di pagi hari ini adalah diantaranya ada teori sejarah perkembangan Islam Nusantara yang diajukan oleh Ahmad Surya Negara. Teori tersebut ada 3. Yang pertama adalah teori sejarah. Yang ketiga. Nah, sedangkan untuk strateginya, strategi perkembangan Islam di Nusantara ada 6. Di antaranya yang pertama adalah perdagangan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan yang terakhir melalui politik. Bapak berharap dari kesimpulan ini kalian semuanya bisa memahami tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Terima kasih anak-anakku semuanya atas kerjasamanya di pagi hari ini. Bapak berharap mulai dari awal sampai akhir apa yang kita pelajari bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan. Amin. Amin. Mari kita tutup pelajaran kita di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.